Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di balik senyum seorang istri yang percaya penuh pada rumah tangganya, tersimpan rahasia gelap yang menusuk jiwa. Bagaimana rasanya saat orang yang paling kau cintai, suami yang kau banggakan, justru bersanding diam-diam dengan sahabatmu sendiri? Detik itu, duniaku hancur seketika. Dan inilah kisah nyata yang akan membuatmu bertanya, siapa sebenarnya yang bisa kita percaya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat jelas, bagaimana awal mula kehidupan rumah tanggaku terlihat begitu sempurna di mata orang lain. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang penuh rasa syukur. Di sampingku, ada seorang lelaki yang kusebut suami, yang selama ini kuanggap sebagai anugerah terbesar dalam hidupku. Dialah orang yang selama ini kucintai dengan segenap hatiku. Dialah orang yang kupikir akan menemaniku dalam suka maupun duka, hingga menua bersama. Hari-hari awal pernikahan kami penuh dengan tawa. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Suamiku sering membuatkan sarapan, meskipun hanya sekadar roti bakar dan segelas kopi. Aku pun selalu menyiapkan kebutuhannya, mulai dari kemeja yang sudah rapi disetrika, hingga bekal makan siang yang kubuat dengan sepenuh hati. Kehidupan rumah tangga kami terlihat seperti potret ideal yang sering ditampilkan dalam cerita-cerita indah. Di tengah kebahagiaan itu, ada satu orang yang selalu hadir dan menjadi bagian penting dalam hidupku, yaitu sahabatku. Kami sudah berteman sejak kecil. Kami tumbuh bersama, berbagi rahasia, bahkan saling menopang ketika ada masalah. Aku percaya penuh padanya, sama seperti aku percaya pada suamiku. Sahabatku sering datang ke rumah, dan suamiku tampak akrab dengannya. Kadang mereka bercanda ringan, dan aku hanya ikut tertawa. Tak ada rasa curiga sedikit pun, karena dalam pikiranku, sahabat adalah saudara, dan suami adalah belahan jiwa. Bagaimana mungkin ada pengkhianatan dari orang-orang yang begitu dekat? Seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin bahwa hidupku benar-benar lengkap. Aku punya keluarga kecil yang hangat, dan aku punya sahabat yang selalu siap menemaniku. Kami sering menghabiskan waktu bersama, memasak, menonton film, bahkan sekadar duduk di teras rumah sambil berbincang hingga larut malam. Saat itu, aku merasa hidupku tidak kekurangan apapun. Namun tanpa kusadari, semua keceriaan itu hanyalah permukaan. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik senyum manis dan perhatian hangat yang kuterima. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Aku tidak tahu bahwa kehidupan yang kuanggap sempurna itu sebenarnya sedang retak perlahan. Retakan kecil yang nyaris tak terlihat, tapi perlahan melebar, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Pagi itu, aku menatap suamiku yang sedang bersiap berangkat kerja. Ia tampak tergesa-gesa, meski aku sudah menyiapkan semua kebutuhannya sejak subuh. Aku tersenyum dan memberinya bekal. Ia membalas dengan senyuman tipis, lalu buru-buru keluar tanpa banyak kata. Aku tidak merasa ada yang aneh. Aku pikir, mungkin ia sedang dikejar waktu atau ada pekerjaan mendesak. Sahabatku yang kebetulan datang pagi itu menepuk bahuku sambil tersenyum, mengatakan betapa beruntungnya aku memiliki suami yang bertanggung jawab. Aku tersenyum sambil mengangguk. Percaya begitu saja. Hari-hari itu, aku masih buta. Buta akan tanda-tanda kecil yang seharusnya bisa kubaca. Aku tidak tahu bahwa senyuman tipis itu menyimpan rahasia besar. Aku tidak tahu bahwa kata-kata sahabatku sebenarnya mengandung makna yang jauh berbeda. Aku hanya tahu satu hal. Saat itu, aku masih merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan bisa berubah begitu cepat. Bahwa kepercayaan yang kubangun dengan tulus, ternyata bisa dihancurkan hanya dalam sekejap. Aku masih hidup dalam keyakinan bahwa suami dan sahabatku adalah dua orang yang akan selalu ada di sisiku, tanpa pernah menduga bahwa merekalah yang justru akan menusukku dari belakang. Sejak hari itu, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Perubahan itu awalnya samar,
Seakan tidak nyata, tapi perlahan semakin jelas hingga membuatku gelisah setiap kali melihat gerak-geriknya. Suamiku yang biasanya selalu pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Alasan yang ia berikan terdengar masuk akal. Sibuk di kantor, ada rapat mendadak, atau lembur karena deadline pekerjaan. Sebagai seorang istri, aku mencoba untuk mengerti. Aku selalu menyiapkan makan malam, menunggunya hingga larut, bahkan ketika mataku nyaris tak mampu terbuka lagi. Namun setiap kali ia tiba, sikapnya terasa dingin. Senyum tipisnya yang dulu menenangkan, kini lebih sering tampak dipaksakan. Pelukan hangat yang biasanya ia berikan setelah pulang kerja, perlahan menghilang. Aku hanya mendapatkan tepukan singkat di bahu, atau sekadar gumaman lelah. Saat aku bertanya tentang pekerjaannya, ia menjawab singkat, seolah tidak ingin memperpanjang percakapan. Aku berusaha menguatkan diri. Mungkin dia benar-benar sibuk, pikirku. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan berkata bahwa semua ini hanyalah fase sementara. Semua rumah tangga pasti punya masanya sendiri. Namun entah mengapa, rasa ragu itu semakin lama semakin menggerogoti hatiku. Ada sesuatu yang terasa janggal, meski aku tidak tahu apa. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi suamiku belum juga pulang. Aku menatap ponselku berulang kali, berharap ada pesan darinya. Tak ada. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menelpon. Nadaku bergetar saat mendengar sambungannya hanya berdering tanpa dijawab. Setelah 5 kali mencoba, akhirnya ia mengangkat. Suaranya terdengar gugup, agak berbisik. Aku lagi di kantor. Rapat masih berlangsung. Jangan tunggu aku, tidurlah dulu, katanya cepat. Lalu menutup telepon tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam intonasi suaranya yang membuatku tidak tenang. Seperti ada orang lain di sekitarnya. Seperti ia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba menepis prasangka buruk, tapi hatiku terus bergetar. Malam itu aku tertidur di sofa, dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Aku menatap diriku di cermin, mencoba tersenyum. Aku tidak ingin terlihat lemah. Namun, di balik senyum itu, ada ketakutan yang semakin besar. Apalagi ketika sahabatku tiba-tiba datang pagi itu, tanpa kabar. Ia membawa kue favorit suamiku, dan berkata bahwa kebetulan ia sedang lewat. Aku menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dalam caranya menatapku. Pandangan matanya seolah menyimpan rahasia, namun tersamarkan oleh senyumnya yang manis. Siang harinya, aku mendengar sahabatku bercakap di telepon di teras. Suaranya pelan, tapi aku bisa menangkap beberapa kata. Ada kalimat yang membuat tubuhku merinding. Iya, nanti aku tunggu di tempat biasa. Aku tidak tahu siapa yang ia maksud, tapi nada suaranya penuh kelembutan yang asing. Ketika aku keluar, ia buru-buru menutup telepon, lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin penuh tanda tanya. Suamiku mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia mengunci layar ponselnya dengan sandi baru, padahal sebelumnya aku tahu kode rahasianya. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru menyembunyikan layar. Aku mencoba berpura-pura tidak melihat, meski hatiku semakin tidak tenang. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku sedang membereskan baju-bajunya yang baru dicuci, ketika aku menemukan sehelai kertas di saku celananya. Itu adalah nota pembayaran hotel. Mataku berkunang-kunang. Nama hotel itu tidak asing bagiku. Sebuah hotel di pusat kota yang terkenal sebagai tempat singgah sementara, bukan tempat menginap keluarga. Dadaku sesak. Kutatap kertas itu lama sekali. Rasanya tanganku bergetar hebat. Ingin sekali aku bertanya langsung padanya. Tapi saat itu juga ia masuk ke kamar. Aku buru-buru menyembunyikan kertas itu di laci meja rias. "Kenapa wajahmu pucat? Kau baik-baik saja?" tanyanya sambil menatapku. Aku memaksakan senyum. "Aku hanya lelah, mungkin kurang tidur," jawabku singkat. Ia tidak bertanya lagi,
hanya mengangguk lalu sibuk dengan ponselnya. Hatiku semakin hancur. Bagaimana mungkin ia bisa begitu tenang? Sementara aku hampir gila dengan rasa curiga ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah suamiku yang terlelap di sampingku. Lelaki yang dulu kupuja setengah mati, kini terasa begitu asing. Ada jarak yang membentang di antara kami. Jarak yang tidak bisa kulalui, karena hatinya seolah telah berpindah ke tempat lain. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ingin marah, tapi tidak punya bukti yang kuat. Ingin diam, tapi rasa sakitnya membuat dadaku hampir meledak. Hari demi hari aku menjalani hidup dengan penuh pura-pura. Aku pura-pura tersenyum, pura-pura tidak tahu, pura-pura bahagia. Namun di balik semua itu, hatiku terus bertanya-tanya. Kemana sebenarnya suamiku pergi saat ia mengaku lembur? Siapa yang ia temui? Dan mengapa aku merasa sahabatku semakin sering hadir di saat-saat yang aneh? Sore itu, aku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku sengaja memasak makanan kesukaannya, berharap ia mau makan malam bersama. Namun telepon darinya lagi-lagi menghancurkan harapanku. Maaf, aku tidak bisa pulang malam ini. Ada urusan penting, katanya singkat. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Sahabatku muncul dengan wajah ceria, membawa sebungkus buah. Aku bawakan ini, siapa tahu kamu suka, katanya sambil masuk begitu saja. Aku terdiam, menatapnya lama. Hati kecilku berbisik sesuatu yang tak ingin kudengar. Ada getaran aneh setiap kali melihatnya kini. Malam itu, ketika ia pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Buah pemberiannya masih utuh di meja. Aku tidak sanggup menyentuhnya. Aku hanya memikirkan satu hal. Semua perubahan sikap suamiku, semua kebetulan yang melibatkan sahabatku, semua tanda-tanda kecil yang berulang kali kutepis. Apakah semuanya saling berkaitan? Aku menggenggam erat nota hotel yang masih kusimpan. Hatiku semakin kacau. Ada rasa takut yang tak terbendung. Seakan aku sedang berdiri di tepi jurang yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan jawabannya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi berdiam diri. Aku akan mencari tahu, meski kebenaran itu mungkin akan menghancurkan seluruh hidupku. Sejak aku membuat janji itu, aku mulai memperhatikan setiap detail kecil di sekitarku. Aku tidak lagi menutup mata. Aku belajar membaca tanda-tanda yang sebelumnya kutepis. Dan semakin aku membuka mata, semakin jelas sesuatu yang dulu berusaha kusembunyikan dari hatiku. Ada benang merah yang menghubungkan semua keganjilan itu. Benang merah yang mengarah pada dua orang terdekatku. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi. Aku duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Suamiku masih di kamar, bersiap untuk berangkat kerja. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Aku berjalan pelan membukanya, dan di sana berdiri sahabatku, membawa senyuman hangat seperti biasanya. Pagi, ucapnya ceria. Aku bawakan roti dari toko favoritmu. Aku terdiam sejenak. Roti itu memang kesukaanku, tapi anehnya, ia meletakkannya di meja dan berkata, "Suamimu pasti suka juga, kan?" Sambil tersenyum tipis. Hatiku berdesir. Ada nada berbeda dalam ucapannya. Tak lama kemudian, suamiku keluar dengan kemeja rapi. Begitu melihat sahabatku, wajahnya berubah. Ada cahaya yang sulit kujelaskan. Tidak ada salahnya seorang suami menyapa sahabat istrinya, tapi cara mereka bertukar tatapan terasa begitu berbeda. Seolah ada bahasa rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Aku mencoba menepis rasa itu, berpura-pura sibuk dengan cangkir teh di tanganku. Tapi mataku tak bisa bohong. Aku melihat jelas bagaimana sahabatku menatap suamiku. Bagaimana senyum mereka tersambung terlalu lama. Hari-hari berikutnya, keanehan itu semakin nyata. Sahabatku semakin sering datang dengan alasan sepele. Kadang ia mengatakan ingin meminjam buku. Kadang hanya mampir sebentar untuk mengantarkan makanan. Tapi entah mengapa, kedatangannya selalu tepat di saat suamiku sedang ada di rumah. Suatu sore,
Aku sedang mencuci piring di dapur ketika ku dengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Tawa yang begitu renyah, penuh kebersamaan. Aku berhenti, menyekat tangan dengan handuk, lalu berdiri diam di balik pintu. Aku tidak percaya kamu masih ingat hal itu. Suara suamiku terdengar hangat. Aku ingat semua, bahkan hal-hal kecil yang orang lain mungkin sudah lupa. Sahabatku menjawab sambil tertawa. Hatiku tercekat. Aku tahu percakapan itu mungkin terdengar biasa, tapi nada intim dalam suara mereka membuat dadaku sesak. Itu bukan sekadar obrolan ringan. Itu seperti percakapan dua orang yang menyimpan kenangan bersama. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan tawa mereka berulang kali terngiang di kepalaku. Aku merasa seolah menjadi orang asing di rumahku sendiri. Aku ingin bertanya langsung, tapi aku takut mendengar jawabannya. Aku takut. Apa yang selama ini kutakutkan benar-benar nyata. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan arisan dari tetangga. Aku memutuskan untuk pergi, meski hatiku sedang kacau. Aku pikir, mungkin dengan bertemu orang lain, pikiranku bisa sedikit teralihkan. Tapi ternyata, dunia seakan tak mau membiarkanku beristirahat. Seorang ibu-ibu yang cukup dekat denganku menepuk bahuku saat acara hampir selesai. Aku tidak bermaksud ikut campur, katanya pelan. Tapi, aku sering melihat suamimu belakangan ini. Dia sering bersama seorang wanita. Aku harap aku salah, tapi rasanya wanita itu tidak asing. Mirip dengan sahabatmu. Darahku berdesir. Aku berusaha menahan ekspresi agar tidak terlihat terguncang. Aku tersenyum tipis, berpura-pura tidak terkejut. Tapi dalam hatiku, kata-katanya menusuk seperti pisau. Jadi bukan hanya aku yang merasakan. Orang lain pun melihat. Ketika pulang, aku mendapati rumah kosong. Suamiku bilang ada rapat mendadak. Sahabatku juga tidak muncul hari itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Dalam keheningan itu, aku membuat keputusan. Aku harus tahu kebenarannya. Esoknya, aku sengaja berkata pada suamiku bahwa aku akan ke rumah orang tuaku. Aku ingin melihat reaksinya. Benar saja, wajahnya sedikit berubah. Ia berusaha menyembunyikan ekspresi, tapi aku bisa membaca kegugupannya. Oh, ya sudah, hati-hati di jalan, katanya. Aku tidak benar-benar pergi. Aku menunggu, dan dugaanku terbukti. Tidak lama setelah aku pergi, sahabatku datang. Aku melihat dari jendela lantai atas. Jantungku berdegup kencang saat melihat suamiku keluar menyambutnya. Mereka tidak tahu aku masih ada di rumah. Aku mendengar samar suara mereka dari ruang tamu. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuatku gemetar. Mereka bicara dengan nada yang tidak pernah kuterima lagi dari suamiku. Nada penuh perhatian. Nada yang seharusnya hanya untukku. Hatiku hancur. Ingin rasanya aku turun saat itu juga, menampar kenyataan yang begitu jelas di depan mata. Tapi aku menahan diri. Aku ingin bukti yang lebih kuat. Aku ingin mereka sendiri yang memperlihatkan wajah asli mereka. Hari demi hari, aku semakin terjebak dalam permainan pura-pura. Aku tersenyum di depan mereka, padahal hatiku berteriak. Aku memasak untuk suamiku. Padahal aku tahu mungkin ia menikmati makanan lain bersama sahabatku. Aku mendengar tawa sahabatku. Padahal aku tahu ia sedang mencuri kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuat segalanya semakin jelas. Suatu malam, suamiku pulang lebih awal. Aku hampir tidak percaya. Aku menyambutnya dengan senyum, mencoba menyingkirkan semua curiga. Tapi kemudian, ponselnya berdering. Ia tampak panik, buru-buru ke teras untuk menjawab. Aku diam-diam mengikutinya. Aku tidak bisa lama-lama. Istriku ada di rumah, bisiknya. Suaranya penuh kecemasan. Aku tertegun. Jelas sekali, itu bukan urusan pekerjaan. Dan aku tahu, kepada siapa ia berbicara. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa terjebak dalam lingkaran pengkhianatan yang tidak pernah kubayangkan. Dua orang terdekatku, orang yang kucintai dan kupercaya, ternyata menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan seluruh hidupku.
Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini. Tapi satu hal yang pasti, kedekatan mereka bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Sesuatu yang cepat atau lambat akan terbongkar. Dan aku harus siap menghadapi hari itu. Sejak malam penuh air mata itu, aku semakin peka terhadap setiap tanda kecil yang muncul di sekelilingku. Apapun yang dulu kuanggap sepele, kini tampak seperti potongan puzzle yang mengarah pada satu kenyataan pahit. Setiap detik bersamanya kini terasa menegangkan. Seolah aku sedang menunggu sebuah bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Suamiku semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang dengan wajah lelah dan penuh kebisuan. Kadang ia justru terlihat terlalu ceria. Seakan ada kebahagiaan lain yang disembunyikannya. Dan setiap kali ponselnya berbunyi, aku merasakan sesuatu yang meremas jantungku. Ia selalu buru-buru meraih ponselnya, membalik layar agar aku tidak bisa melihat siapa pengirim pesan. Suatu sore, ketika ia mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Aku menatap benda itu lama sekali, seolah benda kecil itu bisa memberi jawaban dari semua tanda tanya dalam kepalaku. Tanganku bergetar saat hendak meraihnya, tapi sebelum sempat kubuka, terdengar suara pintu kamar mandi. Aku terlonjak, buru-buru menyingkir, berpura-pura sibuk membereskan piring. Ia keluar sambil meraih ponsel itu, lalu menatapku sekilas dengan sorot penuh curiga. "Ada yang kau cari di sini?" tanyanya datar. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum. "Tidak, aku hanya beres-beres." Ia mengangguk singkat, tapi sorot matanya membuatku merasa seolah aku sedang berada di ruang interogasi. Hati kecilku semakin yakin, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika suatu malam, aku masuk ke mobilnya untuk mengambil jaket. Saat membuka pintu, aroma parfum asing langsung menyergap. Parfum itu tidak pernah kupakai, dan aku tahu jelas, itu bukan aroma yang biasa ada di rumah ini. Aku duduk di kursi mobilnya, memejamkan mata, membiarkan aroma itu menusuk ke dalam hatiku seperti belati. "Siapa yang duduk di sini?" bisikku pada diri sendiri. Suaraku bergetar. Aku menemukan sehelai tisu dengan noda lipstik samar di jok belakang. Lututku melemas. Aku menggenggam tisu itu erat, hampir sobek oleh tanganku yang bergetar. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin semua ini hanya permainan pikiranku. Keesokan harinya, aku mencoba menguji suamiku. Aku bertanya dengan nada bercanda, "Kok mobilmu wangi sekali sekarang? Ada yang kasih parfum baru ya?" Ia menoleh cepat, lalu tersenyum kaku. "Oh, itu parfum dari kantor. Mungkin terbawa karena teman duduk di mobil." Jawabannya terlalu cepat, terlalu rapi, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan semua rasa sakit itu sendirian. Sementara itu, sahabatku semakin menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu kali, aku memergokinya sedang sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Ia mengetik dengan senyum yang tidak pernah kuterima lagi dari suamiku. Saat ia menyadari aku datang, ia buru-buru menyembunyikan ponselnya ke dalam tas. "Apa kabar? Kau terlihat lelah," katanya cepat, mengalihkan pembicaraan. Aku menatapnya lama. Senyumnya tetap sama, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada kegugupan yang jelas, meski ia berusaha menutupinya dengan ramah tamah palsu. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin menggangguku. Aku sering menemukan suamiku menghilang dengan alasan rapat, tapi ketika kuhubungi, nada bicaranya terdengar seperti sedang berbisik. Suaranya seperti sedang berusaha menutupi keramaian di sekelilingnya. Pernah suatu kali, aku mendengar suara perempuan di balik teleponnya. Suara itu sangat singkat, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir. Aku tidak berani bertanya langsung. Aku takut kebenaran itu keluar lebih cepat dari kesiapan hatiku. Namun, semakin lama aku menahan, semakin aku merasa diriku sendiri hampir hancur. Suatu malam, aku memberanikan diri mengikuti langkahnya. Aku sengaja mengatakan akan tidur lebih awal, sementara aku tahu ia akan keluar dengan alasan lembur. Begitu ia pergi, aku diam-diam mengikutinya dengan taksi.
Aku melihat mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Jantungku berdetak kencang. Aku menunduk, mencoba bersembunyi di balik kaca taksi. Dari kejauhan, aku melihat seseorang turun dari mobil yang lain. Cahaya lampu restoran membuatku bisa melihat sosok itu dengan jelas. Hatiku seketika seperti terhempas ke jurang. Itu sahabatku. Aku menahan napas. Tubuhku gemetar hebat. Mereka masuk ke restoran bersama. Tidak ada jarak di antara mereka. Dari balik kaca, aku bisa melihat jelas bagaimana suamiku menyingkirkan kursi untuknya. Bagaimana ia tersenyum. Bagaimana tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Semua tanda yang selama ini hanya kuanggap prasangka, kini nyata di depan mata. Aku ingin berlari masuk, berteriak, menampar wajah mereka berdua. Tapi kakiku tak mampu bergerak. Aku hanya bisa memandang dari kejauhan, terjebak dalam luka yang tak terlukiskan. Ketika mereka keluar dari restoran, aku melihat bagaimana sahabatku menyentuh lengan suamiku dengan cara yang begitu lembut. Suamiku tidak menolak. Bahkan, ia tersenyum. Adegan itu terpatri di mataku, menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantuiku. Aku pulang malam itu dengan hati yang compang-camping. Semua tanda yang menggangguku selama ini, akhirnya menemukan jawabannya. Mereka memang memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Aku masuk rumah dengan langkah goyah. Suamiku tiba beberapa jam kemudian, berpura-pura lelah, berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Ia mencium keningku singkat, seolah tak ada yang terjadi. Aku menatapnya, dan dalam hatiku aku berteriak, "Berapa lama lagi kau akan terus menipuku?" Aku tidak berkata apapun malam itu. Aku hanya diam, menahan semua luka yang membakar dadaku. Aku tahu, tanda-tanda ini bukan sekadar kebetulan. Tanda-tanda ini adalah potongan kebenaran yang akan semakin jelas. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi puncaknya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Kini, bayangan itu mulai berubah menjadi kenyataan. Sejak malam di restoran itu, pandanganku terhadap sahabatku berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi sosok yang kutahu selama ini. Senyum ramahnya, candaan kecilnya, bahkan perhatian-perhatian kecil yang dulu membuatku nyaman, kini terasa seperti racun yang perlahan merobek hatiku. Setiap kali aku menatap wajahnya, yang kulihat bukan lagi seorang teman yang bisa dipercaya, melainkan sosok asing yang menyimpan rahasia busuk di balik tatapannya. Pagi itu, sahabatku datang seperti biasa, membawa sekotak kue dengan alasan baru saja lewat toko. Aku menatapnya lama, berusaha membaca setiap gerak tubuhnya. Ia masih bisa tertawa ringan, berbicara seperti tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan. "Aku tadi ketemu teman lama," katanya, mencoba membuka percakapan. "Kami ngobrol sebentar. Lama tidak bertemu." Aku hanya mengangguk tipis, seakan tidak terlalu peduli. Padahal dalam hati, kata-katanya terasa seperti pisau. Teman lama? Aku tahu semalam ia tidak sedang bersama teman lama, melainkan bersama suamiku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan sejak saat itu, aku bertekad untuk tidak lagi menutup mata. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih seksama. Ada saat-saat di mana sahabatku terlihat terlalu sering memandang ponselnya, senyumnya mencurigakan, lalu buru-buru menutup layar saat aku mendekat. Ada pula ketika ia datang ke rumah dengan alasan ingin menemaniku, tapi sesungguhnya matanya lebih sering mencari-cari sosok suamiku. Suatu sore, aku sengaja mengajaknya duduk di teras, hanya berdua. Aku menatap matanya dalam-dalam, berharap ia akan merasa terpojok. "Kau akhir-akhir ini sering sekali sibuk, ya?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Iya, banyak hal yang harus kukerjakan." Aku tersenyum hambar. "Aku pernah lihat kau di pusat kota. Tapi seingatku, kau bilang waktu itu sedang ada urusan di rumah." Sekilas, wajahnya berubah. Ia terkejut, meski cepat sekali menyembunyikan ekspresinya. "Oh,
Mungkin salah lihat. Atau mungkin aku lupa memberitahumu. Aku menahan napas, menatapnya lebih lama. Ada getaran di suaranya. Ada kegugupan di matanya. Semua tanda itu semakin memperkuat dugaanku. Malamnya, aku merenung sendirian di kamar. Ingatanku kembali ke masa kecil kami. Betapa banyak rahasia yang kami bagi bersama. Betapa banyak janji yang kami ucapkan untuk saling mendukung satu sama lain. Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa sahabat yang begitu kusayangi bisa tega merampas kebahagiaanku sendiri. Namun kini, kenyataan itu semakin nyata. Bayangan pertemuan mereka di restoran, aroma parfum asing di mobil, hingga nada berbisik suamiku di telepon, semua itu mengarah padanya, pada sahabatku sendiri. Rasa curiga itu semakin membesar ketika suatu hari, aku mendengar kabar dari tetangga. Seorang ibu dengan suara lirih berkata padaku, "Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, tapi beberapa kali aku melihat suamimu mengantar sahabatmu pulang. Mereka terlihat terlalu dekat." Dadaku serasa sesak. Aku mencoba tersenyum, mengucapkan terima kasih pada tetangga itu, meski dalam hatiku gemuruh tak terbendung. Jadi bukan hanya aku yang merasa, orang lain pun bisa melihatnya. Dunia seakan ikut bersekongkol untuk membuka mataku lebih lebar lagi. Esoknya, aku memutuskan untuk menguji sahabatku. Aku sengaja berkata padanya bahwa aku harus pergi keluar kota menemui keluargaku. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya. "Oh, begitu ya," katanya. Suaranya terdengar datar, tapi matanya berbinar singkat sebelum ia menunduk. "Kalau begitu hati-hati di jalan." Aku hanya mengangguk. Namun dalam hatiku, aku tahu apa arti sorot matanya. Itu adalah sorot lega. Sorot seseorang yang merasa mendapat kesempatan. Hari itu, aku tidak benar-benar pergi. Aku mengunci diri di kamar lantai atas, diam-diam mengintai dari jendela. Dan dugaanku benar. Tidak lama setelah aku mengatakan akan pergi, suamiku pulang lebih cepat. Lalu sahabatku datang beberapa saat kemudian. Mereka terlihat berhati-hati, tapi cukup jelas bahwa keduanya tidak tahu aku masih ada di rumah. Aku melihat dari celah tirai, bagaimana mereka berbincang di ruang tamu. Suara mereka samar, tapi tubuh mereka terlalu dekat. Sahabatku menunduk. Suamiku sesekali menyentuh tangannya. Aku hampir pingsan melihatnya. Lututku lemas. Air mataku menetes tanpa henti. Itu bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu kenyataan. Sahabatku benar-benar mengkhianatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar, memikirkan semua hal yang pernah kami lalui bersama. Rasanya sulit dipercaya bahwa orang yang dulu kuberi kepercayaan penuh, kini justru menikamku dari belakang. Aku mulai memperhatikan semua detail kecil yang sebelumnya tidak kusadari. Cara sahabatku menatap suamiku terlalu lama. Cara ia selalu ada ketika suamiku sedang di rumah. Bahkan cara ia menyebut namanya dengan nada berbeda. Semua itu kini seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Hari-hari setelahnya, aku semakin curiga. Setiap kali sahabatku datang, aku merasa seperti sedang diawasi. Seperti ada dua orang yang sedang bermain sandiwara di hadapanku. Dan aku hanya menjadi penonton dalam cerita hidupku sendiri. Aku berusaha tegar, tapi setiap kali aku melihat mereka berdekatan, hatiku kembali retak. Aku merasa diriku sedang dihancurkan perlahan, sedikit demi sedikit, hingga tak tersisa apapun selain luka. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus begini. Aku tahu, aku harus mengambil langkah. Aku harus menemukan kebenaran yang lebih jelas, lebih tegas. Karena semakin lama aku membiarkan ini, semakin dalam luka yang mereka goreskan di hatiku. Dan aku tahu, waktu itu akan segera datang. Waktu di mana semua kedok mereka akan terbongkar. Sejak saat itu, aku berhenti menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Aku tidak ingin lagi duduk diam sambil menahan luka. Sementara dua orang yang paling kupercaya mengukir kebahagiaan di atas penderitaanku. Jika mereka bermain di belakangku, maka aku akan menjadi saksi mata dari permainan kotor itu. Aku akan membuka semua topeng mereka, meski hatiku harus hancur berkeping-keping. Pagi itu,
Aku sengaja memasang wajah tenang di depan suamiku. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Aku akan mulai mengumpulkan bukti. Tidak hanya sekadar perasaan, tidak hanya sekadar prasangka. Aku ingin kebenaran yang bisa kulihat dengan mata kepala sendiri, yang bisa kupegang, yang tidak bisa lagi mereka bantah. Beberapa hari kemudian, aku meminta bantuan seorang teman lama. Ia seorang kenalan yang pernah bekerja di bidang keamanan, seseorang yang bisa kupercaya. Dengan suaraku yang bergetar, aku menceritakan sedikit tentang kecurigaanku. Ia menatapku iba, tapi juga tegas. Kalau kau memang ingin tahu kebenarannya, kau harus siap dengan apapun hasilnya, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu resikonya. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lebih lama lagi. Malam itu, ketika suamiku pergi dengan alasan lembur, aku memberi isyarat pada temanku untuk mengikuti mobilnya dari kejauhan. Aku sendiri tidak ikut, hanya menunggu kabar di rumah dengan hati yang berdegup kencang. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik membuat nafasku sesak. Sekitar 2 jam kemudian, temanku mengirimkan foto melalui ponsel. Tanganku gemetar saat membukanya. Foto itu memperlihatkan suamiku duduk di sebuah kafe kecil. Dan di hadapannya, duduklah sosok yang sangat kukenal. Sahabatku. Mereka terlihat begitu akrab. Terlalu akrab untuk disebut sekadar teman. Air mataku jatuh seketika. Meski aku sudah menduganya sejak lama, melihat dengan mata kepala sendiri jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mendengar kabar. Aku menatap layar itu lama sekali, sebelum akhirnya memejamkan mata. Rasa sakitnya seperti merobek isi dadaku. Hari-hari setelahnya, aku semakin rajin mengumpulkan tanda. Aku menemukan struk restoran di sakunya, yang ternyata cocok dengan lokasi pertemuan mereka. Aku juga mendapati sebuah pesan singkat di ponsel suamiku, ketika ia tanpa sengaja meninggalkannya di meja. Pesan itu singkat, tapi menghancurkan seluruh duniaku. Aku rindu. Sampai besok. Aku ingin berteriak. Aku ingin merobek layar ponsel itu. Tapi aku menahan diri. Aku harus sabar. Aku harus mengumpulkan semuanya, hingga tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak. Aku mulai lebih sering memperhatikan jadwal suamiku. Setiap kali ia berkata akan lembur, aku mencatat waktunya. Dan hampir selalu, selang beberapa saat kemudian, sahabatku memberi alasan padaku bahwa ia tidak bisa berkunjung hari itu karena ada urusan. Polanya terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Suatu sore, aku nekat mengikuti mereka sendiri. Aku menyewa taksi, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Aku melihat mobil suamiku berhenti di depan sebuah bangunan sederhana di pinggir kota. Jantungku serasa ingin meledak. Ia turun dari mobil. Lalu beberapa menit kemudian sahabatku datang. Mereka masuk ke dalam bangunan itu bersama-sama. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan kamera ponselku, mengambil foto dari kejauhan. Aku tidak tahu apa yang kulakukan benar atau salah, tapi aku tahu, aku membutuhkan bukti. Aku menunggu di sana hampir 1 jam, sebelum akhirnya mereka keluar. Mereka terlihat tergesa-gesa, tapi raut bahagia di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Aku pulang dengan hati yang hancur, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Aku sudah melihat cukup untuk tahu bahwa kecurigaanku bukan ilusi. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Semua ini nyata. Namun yang paling menghancurkan adalah ketika aku mengetahui fakta berikutnya. Suatu malam, temanku yang membantuku menyelidiki datang dengan wajah serius. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto. Dengan tangan bergetar, aku membuka amplop itu. Foto-foto itu memperlihatkan suamiku dan sahabatku di sebuah acara kecil yang tampak seperti akad nikah sederhana. Aku terhuyung, hampir jatuh. Dunia berputar di sekitarku. Suamiku, sahabatku, mereka tidak hanya berselingkuh, mereka menikah diam-diam. Tangisku pecah. Rasanya seperti ada ribuan pisau menusuk jantungku bersamaan. Aku jatuh terduduk, meremas foto-foto itu dengan tangan gemetar. Semua yang selama ini kuanggap sebagai ketakutan,
kini terkonfirmasi sebagai kenyataan. Malam itu aku terkunci dalam kamar sendirian. Aku memeluk foto-foto itu sambil menangis sejadi-jadinya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan sakitnya. Aku merasa dikhianati secara total, habis-habisan, tanpa sisa. Namun di balik tangisan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara kemarahan. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku tidak bisa membiarkan mereka berjalan di atas reruntuhan hidupku. Jika mereka memilih jalan ini, maka aku juga akan memilih jalanku sendiri. Aku tahu, hari di mana rahasia ini akan terbongkar semakin dekat. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Namun menunggu ternyata bukan hal yang mudah. Setiap harinya, aku merasa seperti hidup di dalam penjara emosi. Foto-foto itu masih kusimpan rapi di dalam laci meja rias, tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Setiap kali aku membukanya, luka itu kembali terbuka. Ada rasa marah yang menyala-nyala, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa putus asa yang mencekik leherku. Malam demi malam aku terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang sunyi. Di sebelahku, suamiku tidur pulas tanpa rasa bersalah, seolah tidak ada dosa yang ia pikul. Aku menatap wajahnya dalam gelap, mencoba mencari secuil kebenaran. Lelaki ini, lelaki yang pernah bersumpah akan setia, kini menjadi orang asing yang paling kejam dalam hidupku. Setiap kali mengingat sahabatku, dadaku semakin sesak. Bayangan wajahnya yang dulu begitu ku kenal kini berubah menjadi mimpi buruk. Aku teringat bagaimana dulu kami saling berbagi makanan, saling mendukung di masa-masa sulit, bahkan pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Tapi semua janji itu hanya tinggal abu. Ia tidak hanya meninggalkan aku, ia merampas sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Hari-hari itu berjalan begitu berat. Aku menjalani rutinitas dengan tubuh yang masih berdiri, tapi jiwaku serasa mati. Saat memasak, aku hanya bergerak seperti robot. Saat berbicara, suaraku terdengar hampa. Bahkan senyumku kini terasa asing di wajahku sendiri. Aku mulai menjaga jarak dengan sahabatku. Jika ia datang, aku hanya melayani percakapan seperlunya. Aku tidak lagi tertawa, tidak lagi antusias. Dan ia tampaknya menyadarinya. Meski ia berusaha menutupinya dengan ramah tamah seperti biasa. Tapi semakin ia mencoba berpura-pura, semakin aku melihat wajah aslinya. Setiap senyumnya kini seperti pisau yang menusukku tanpa ampun. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar. Aku membuka amplop berisi foto-foto itu sekali lagi. Tanganku bergetar saat menatap gambar pernikahan mereka. Ada senyum lega di wajah suamiku. Ada cahaya bahagia di mata sahabatku. Dua wajah yang dulu kucintai dan kupercaya, kini menjadi wajah pengkhianat yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Air mataku jatuh membasahi foto itu. "Kenapa kalian tega?" bisikku. "Kenapa harus aku yang kalian sakiti?" Tangisku semakin keras malam itu, hingga aku terisak tanpa suara. Dadaku sesak. Nafasku tercekat. Aku merasakan luka itu merayap dalam tubuhku, menggerogoti setiap harapan yang masih tersisa. Rasanya aku ingin lenyap, hilang dari dunia yang begitu kejam ini. Tapi kemudian, aku teringat sesuatu. Aku masih memiliki diriku sendiri. Aku tidak boleh runtuh sepenuhnya. Jika aku jatuh, maka mereka akan menang. Aku tidak boleh membiarkan pengkhianatan itu merenggut seluruh hidupku. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani hari dengan wajah tegar. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menyambut suamiku dengan senyum tipis. Ia menatapku sekilas, lalu pergi tanpa banyak bicara. Dari belakang, aku melihat punggungnya menjauh. Punggung seorang lelaki yang tak lagi mengenalku, yang sudah memberikan jiwanya pada orang lain. Sahabatku pun semakin sering menghindar. Mungkin ia merasa aku sudah mulai berubah. Mungkin ia takut rahasianya terbongkar. Tapi setiap kali ia datang, aku masih bisa merasakan ketegangan di udara. Seolah ada tembok tak kasat mata yang berdiri di antara kami. Luka itu semakin membekas ketika suatu siang, aku mendengar pembicaraan samar di luar rumah. Aku keluar pelan-pelan,
dan mendapati dua tetangga sedang berbisik-bisik. Aku dengar, suaminya sering terlihat bersama wanita lain. Ya, dan katanya wanita itu justru orang terdekat istrinya sendiri. Aku terdiam di balik pintu. Tubuhku bergetar. Jadi bukan hanya aku yang tahu. Rahasia ini mulai menyebar. Aib ini bukan hanya menyakitiku secara pribadi, tapi juga perlahan mencabik kehormatanku di mata orang lain. Malam itu, aku menutup wajah dengan bantal dan menangis tanpa suara. Rasanya tidak ada lagi tempat yang aman bagiku. Aku dikhianati di rumahku sendiri, dan kini aku juga menjadi bahan bisik-bisik di luar sana. Luka ini tidak hanya menancap di hatiku, tapi juga menodai nama baikku. Hari-hari berikutnya semakin tak tertahankan. Aku sering merasa tubuhku lemas, kehilangan selera makan, bahkan sulit tidur. Tapi di balik semua rasa sakit itu, aku menemukan kekuatan aneh. Luka ini memang membekas, tapi luka yang sama juga menjadi pengingat bahwa aku tidak bisa terus diam. Aku mulai menulis di buku harian. Setiap malam, aku menuliskan rasa sakitku, rasa marahku, rasa kecewaku. Aku menuliskan nama mereka, menuliskan semua tanda-tanda pengkhianatan yang kutemui. Setiap kata yang kutulis menjadi pelampiasan emosiku. Meski tidak menghapus luka, setidaknya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Namun semakin aku menulis, semakin jelas bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan rahasia ini. Luka ini tidak akan sembuh selama aku masih berpura-pura. Cepat atau lambat, aku harus menghadapinya. Aku harus berdiri dan berkata dengan lantang, aku tahu segalanya. Suatu malam, ketika aku menatap wajah suamiku yang terlelap, aku membisikkan kata-kata itu dalam hati. Aku tahu apa yang kau sembunyikan. Dan suatu hari, kau akan mendengarnya langsung dariku. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku tahu hari itu akan datang. Hari di mana aku berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi seseorang yang melawan. Untuk saat ini, luka ini masih membekas, mengalir dalam darahku, mengiringi setiap nafasku. Tapi luka yang sama juga akan menjadi senjataku. Senjata untuk hari ketika semua kebohongan itu harus terbongkar. Dan aku bersumpah, hari itu tidak akan lama lagi. Hari itu akhirnya benar-benar datang, lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua bermula dari sebuah acara keluarga di rumah orang tuaku. Sebuah pertemuan rutin, di mana seluruh kerabat berkumpul, makan bersama, berbagi cerita, dan saling menanyakan kabar. Suamiku, tentu saja, ikut hadir. Begitu pula sahabatku, yang memang sudah dianggap bagian dari keluarga sejak lama. Aku sudah terbiasa melihat mereka berdua dalam satu ruangan, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada bara yang menyala di dalam dadaku, bara yang sudah lama kupendam. Sejak pagi aku sudah merasa tegang. Tanganku gemetar ketika menyiapkan pakaian, nafasku terasa berat, seolah tubuhku tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Aku membawa serta amplop berisi foto-foto itu, bukti pengkhianatan yang selama ini kusembunyikan rapi. Hari ini, aku tahu waktunya sudah tiba. Acara berlangsung hangat. Tawa keluarga terdengar di mana-mana. Anak-anak berlarian di halaman. Orang dewasa bercengkrama sambil menikmati hidangan. Aku duduk di kursi panjang, mencoba tersenyum meski hatiku berkecamuk. Suamiku duduk tidak jauh dariku, berbincang dengan beberapa saudara. Sesekali matanya bertemu dengan sahabatku, yang berdiri di sisi ruangan. Tatapan singkat itu cukup untuk membuat dadaku kembali sesak. Lalu, sebuah percakapan kecil yang tidak sengaja terdengar menjadi pemantik segalanya. Salah satu kerabatku berkata pelan, "Aku dengar ada kabar pernikahan siri di kota ini. Laki-lakinya sudah beristri. Entah benar atau tidak, tapi kalau sampai istri sahnya tahu, pasti dunia keluarganya hancur." Aku tertegun. Kata-kata itu terasa seperti panah yang menancap tepat di jantungku. Suasana di sekelilingku mendadak terasa sunyi, meski suara orang-orang masih terdengar. Nafasku tercekat. Tanganku meremas amplop di dalam tas. Rasanya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku berdiri perlahan. Semua mata menoleh padaku. Suamiku memandangku dengan dahi berkerut,
Sementara sahabatku tampak tegang. Aku menarik napas panjang, lalu suaraku pecah, bergetar namun lantang. Kalau bicara tentang pernikahan siri, ucapku, menatap lurus ke arah mereka berdua. Aku rasa aku tahu siapa yang dimaksud. Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju padaku. Suamiku terlihat pucat, sementara sahabatku menunduk. Wajahnya berubah merah padam. Aku membuka tas, mengeluarkan amplop itu dengan tangan gemetar. Inilah yang selama ini kusembunyikan. Bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku dan sahabatku sendiri. Aku meletakkan foto-foto itu di meja. Satu persatu kerabat mendekat, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Foto pertemuan di kafe, foto mereka berdua masuk ke sebuah bangunan bersama, hingga foto yang paling menghancurkan, foto akad nikah sederhana mereka. Suara bisik-bisik langsung pecah di ruangan. Wajah-wajah terkejut, tak percaya, dan marah memenuhi sekelilingku. Suamiku terdiam, wajahnya pucat pasi. Sahabatku menutup wajah dengan tangannya, tubuhnya bergetar. "Apa ini benar?" tanya salah satu keluargaku dengan nada penuh emosi. Suamiku mencoba berbicara, suaranya parau. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potongku dengan suara keras. Air mataku menetes. Tapi aku berdiri tegak. "Kau mengkhianatiku. Kau menikah diam-diam dengan sahabatku sendiri. Apa yang harus kau jelaskan lagi? Bukankah foto-foto ini sudah cukup jelas?" Sahabatku menangis pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud." Aku menatapnya tajam. "Kau mencuri suamiku, dan kau menyebut itu tidak bermaksud? Kau adalah orang yang paling kupercaya. Aku menyerahkan semua rahasiaku padamu, dan inilah balasanmu." Suasana semakin panas. Beberapa keluargaku mencoba menenangkanku, tapi aku sudah tidak bisa lagi menahan semua emosi ini. Semua luka yang selama ini kutahan pecah malam itu, di hadapan semua orang. Suamiku akhirnya membuka mulut. Nadanya putus asa. Aku memang salah. Aku jatuh cinta padanya. Aku tidak bisa menahan perasaan ini. Tapi aku masih sayang padamu." Aku menertawakan kata-katanya. Tawa yang penuh kepedihan. "Sayang? Kau menyebut itu sayang? Kau menikah diam-diam dengan sahabatku sendiri. Lalu masih berani bilang kau menyayangiku? Kau tidak hanya menghancurkan rumah tangga ini, kau juga merobek persahabatan yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri." Air mata mengalir deras di pipiku. Ruangan dipenuhi suasana mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keceriaan. Hanya keheningan, diselingi isak tangis dan tatapan penuh kekecewaan. Sahabatku akhirnya bersuara. Suaranya parau. "Aku minta maaf. Aku tidak bisa mengendalikan hatiku." Aku menatapnya dengan mata penuh amarah dan luka. "Hatimu? Hatimu lebih penting daripada persahabatan kita? Hatimu lebih berharga daripada keluarga yang kupertahankan dengan seluruh jiwa raga? Kau menghancurkan segalanya hanya demi kepuasan sesaat." Ia menunduk, menangis semakin keras. Sementara itu, suamiku hanya duduk terdiam, wajahnya tertutup tangan. Malam itu, rahasia yang selama ini mereka sembunyikan terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Semua keluarga kini tahu, semua mata kini melihat. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Aku berdiri di tengah ruangan, tubuhku gemetar, air mataku tak berhenti mengalir. Mulai malam ini, aku tidak akan pernah lagi melihat kalian sama seperti dulu. Kau, suamiku, dan kau, sahabatku, telah mati dalam hatiku. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua hanya menatap, dengan tatapan iba, marah, dan kecewa. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan dengan tubuh yang masih bergetar. Di belakangku, suara tangis sahabatku dan suara parau suamiku terdengar samar. Tapi aku tidak menoleh lagi. Aku tidak peduli. Malam itu, semuanya sudah jelas.
Rahasia itu sudah terbongkar. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Beberapa hari setelah rahasia itu terbongkar di depan keluarga, rumahku terasa seperti ladang perang yang hening. Suamiku berusaha mendekat, berbicara dengan nada memohon, namun aku menolaknya. Aku memilih diam, membiarkan jarak di antara kami semakin jauh. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, pertempuran sesungguhnya belum selesai. Malam itu, aku memanggil mereka berdua. Suamiku duduk di ruang tamu dengan wajah lelah, sementara sahabatku datang dengan mata sembab, seolah baru selesai menangis berhari-hari. Aku duduk di hadapan mereka, menatap tanpa kata. Suasana begitu tegang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku ingin satu hal saja. Suaraku akhirnya pecah, parau namun tegas. Aku ingin kalian jujur. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan. Katakan padaku, kenapa? Suamiku menunduk, tangannya meremas celana. Aku lemah. Aku jatuh cinta padanya tanpa bisa mengendalikan diriku. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku menyesal. Aku menatapnya tajam. Menyesal setelah apa? Setelah menikahinya diam-diam? Setelah membuatku terlihat bodoh di depan semua orang? Air mataku jatuh, tapi suaraku tetap dingin. Aku beralih pada sahabatku. Dan kau, katakan sesuatu. Sahabatku terisak. Aku juga salah. Aku tidak berniat merebutnya darimu. Awalnya aku hanya teman, tapi entah bagaimana, perasaan itu tumbuh. Aku mencoba melawan, tapi aku kalah. Aku tertawa getir, tawa yang penuh kepedihan. Kalah? Kau bukan kalah. Kau memilih dia, dan kau memilih menghancurkanku. Jangan bilang kau korban dalam cerita ini. Suasana hening kembali. Mereka berdua hanya bisa tertunduk, tak mampu menatap mataku. Malam itu, aku merasakan seluruh luka yang selama ini kubendung pecah sekaligus. Tak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kataku lirih, suaraku bergetar. Tapi satu hal yang pasti, kalian sudah membunuh sesuatu dalam diriku. Kepercayaan, persahabatan, dan cinta. Semua hilang. Dan luka ini akan terus membekas, selamanya. Aku berdiri, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Langkahku goyah, tapi hatiku mantap. Konfrontasi itu memang menghancurkan, namun juga menjadi titik balik. Aku tahu, keputusan besar akan segera kuambil. Malam setelah konfrontasi itu, aku duduk sendirian di kamar dengan lampu redup. Foto-foto pernikahan mereka yang pernah menghantamku kini tergeletak di meja, bersama dengan cincin pernikahanku sendiri. Aku menatap keduanya bergantian. Air mata mengalir tanpa henti. Satu benda adalah bukti pengkhianatan. Yang lain adalah simbol janji suci yang telah dinodai. Aku mendengar langkah kaki suamiku mendekat, diikuti suara pintu yang diketuk pelan. Izinkan aku bicara. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menutup mata, menahan gejolak di dadaku. Ia terus mengetuk, lalu terdiam. Sunyi kembali menelan ruangan. Di dalam hatiku, peperangan berkecamuk. Antara cinta yang pernah begitu besar, dan luka yang kini tak mungkin sembuh. Antara kenangan indah yang dulu kubanggakan, dan kenyataan pahit yang kini merobek seluruh hidupku. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian. Dengan suara gemetar, aku berkata pada suamiku, aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Cinta yang dulu ada, sudah mati. Yang tersisa hanya luka. Dan aku tidak ingin hidup dengan luka ini selamanya. Wajahnya hancur, suaranya pecah. Jangan lakukan ini. Aku masih ingin memperbaikinya. Aku menatapnya dengan mata basah. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Kau sudah membuat pilihanmu. Begitu juga aku. Sahabatku mencoba mendekat. Air matanya jatuh deras. Aku mohon, jangan benci aku seumur hidupmu. Aku menggeleng.
Air mataku jatuh semakin deras. Aku tidak perlu membencimu, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Dengan langkah berat, aku melepas cincin di jariku. Rasanya seperti melepaskan sebagian dari diriku sendiri, tapi juga seperti menarik keluar duri yang selama ini menusuk hatiku. Aku meletakkannya di meja, tepat di atas foto-foto itu. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan koper kecil di tangan. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali ke kehidupan yang dipenuhi pengkhianatan ini. Langkahku memang goyah, tapi setiap langkah adalah awal baru. Awal dari hidup yang mungkin penuh luka, tapi setidaknya bukan hidup yang penuh kebohongan. Aku tahu, keputusan ini adalah yang paling berat dalam hidupku, tapi juga yang paling benar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas.